Sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, kelapangan waktu serta kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Shahibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiritan Yasin Remaja Masjid Al-Hidayah. Semoga apa-apa yang kita baca nanti menjadi amal ibadah bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Shahibul Bait, serumpun keluarga di rumah ini, yang kami sayangi para remaja Masjid Al-Hidayah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, di sini sebaiknya kita membahas tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam adalah putra Ubaid bin Jabir bin Samud. Nabi Soleh termasuk suku Samud, nama yang diambil dari kakeknya, Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Soleh adalah keturunan yang keenam dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Soleh itu keturunan yang keenam dari Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Samud menempati daerah bekas negeri kaum Ad yang telah hancur. Negeri itu terletak di antara Hijaz dan Syam di sebelah tenggara Madian. Kaum Samud mampu membangun jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Kehidupan mereka pun penuh dengan kemakmuran dan kebahagiaan. Tetapi mereka adalah penyembah berhala, seperti halnya kaum Ad yang celaka. Karenanya mereka berperangai buruk dan berbuat kejahatan, sombong dan congkak atas diri mereka. Jadi mereka kaya, tapi mereka tidak menyembah Allah. Mereka hanya menyembah berhala yang dibuat mereka sendiri. Lalu datanglah Nabi Soleh ke sana, diutus oleh Allah. Nabi Soleh menyeru kepada kaumnya. Kata Nabi Soleh, yaitu kaum Samud, supaya mereka menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Nabi Soleh menjelaskan kepada kaum Samud bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan, melimpahkan rahmat dan karunia kepada mereka. Maka kaum Samud berbakti dan bertaubat kepada Allah atas segala dosa mereka. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta mengabulkan doa setiap orang yang beriman. Nabi Soleh ini sesuai dengan yang diterangkan Allah dalam Al-Quran.
Wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'maru marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Kata Allah dalam Al-Quran, dan kepada Samud kami utus saudara mereka yaitu Soleh. Jadi Allah mengutus Soleh kepada Samud, kaum Samud. Nabi Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya, kata Soleh. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa-doanya. Quran Surah Hud ayat 61. Namun seruan Nabi Soleh ini ternyata tidak digubris atau tidak dihiraukan oleh kaum Samud. Bahkan mereka mendustakan dan menganggapnya sebagai pembual belaka. Bagi Nabi Soleh, dakwah adalah tugasnya. Ia tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Masuk. Waalaikumsalam. Ia hanya menyampaikan risalah yang sudah menjadi tugasnya. Maka tanpa putus asa, dengan sabar dan tawakal, Nabi Soleh tetap melancarkan dakwah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran. Hingga mereka sadar akan kehilapan mereka dan mau kembali ke jalan yang benar. Inilah ditugaskan Allah Nabi Soleh kepada kaum Samud, untuk menyadarkan kaum Samud agar kiranya mereka itu sadar mau menyembah Allah, tidak menyembah berhala, dan bersyukur kepada Allah. Lalu apa mukjizat Nabi Saleh? Mukjizat Nabi Soleh, jika Nabi Soleh giat melaksanakan dakwah sebagai kaum Samud, sebagian kaum Samud ada yang tidak percaya. Dengan Nabi Soleh juga giat berusaha untuk memalingkan perhatian umat dari Nabi Soleh. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Saleh diremehkan seluruh bangsa Samud. Pada suatu hari kaum Samud menemui Nabi Saleh. Mereka berkata, hai Saleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, kata mereka, maka datangkanlah suatu keajaiban kepada kami, katanya. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti engkau seorang pembohong, kata kaum Samud kepada Nabi Soleh. Lalu menghadapi tuntutan yang demikian, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon doa kepada Allah agar memberikan dia mukjizat. Jadi Nabi Soleh memohon, ya Allah berikan saya mukjizat. Saya akan tunjukkan kepada kaum Samud bahwasanya saya telah engkau utus untuk menyadarkan kaum Samud, kata Nabi Soleh. Karena kepada setiap rasulnya Allah memberikan keistimewaan berupa mukjizat sebagai hujjah atas kebenaran risalah yang dibawanya. Demikian juga kepada Nabi Soleh. Mukjizat Nabi Soleh adalah ia dapat mengeluarkan seekor unta betina dari sebuah batu yang besar. Jadi dengan permohonan Nabi Soleh, ya Allah keluarkan unta yang sangat besar dari batu yang besar. Maka tiba-tiba datanglah unta, keluarlah unta dari batu yang sangat besar itu. Itulah mukjizat Nabi Soleh. Bisa dia mengeluarkan hewan dari batu yang besar. Unta itu mengeluarkan air susunya yang dapat diminum oleh banyak orang. Jadi unta itu mengeluarkan susunya, boleh siapa saja meminumnya. Lalu Nabi Soleh alaihissalam berpesan kepada kaumnya agar jangan mengganggu unta itu. Ambillah susunya untuk diminum, kata Nabi Saleh. Namun kaumnya sangat durhaka, bukan hanya mengambil susunya, bahkan untanya dipotong sama mereka. Saking durhakanya mereka. Nabi Saleh sudah berpesan jangan diganggu untanya, namun malah disembelih oleh mereka. Lalu di sana
Kata Allah dalam Al-Quran, setelah itu mereka mengatakan lagi kepada Saleh, wahai Saleh, kalau memang engkau adalah utusan Allah, mana azab yang akan diberikan Allah kepada kami, katanya. Lalu Nabi Saleh juga diterangkan dalam Al-Quran, qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihim kafirun fa'aqarunna qata wa atau an amirar bihim wa qalu ya solihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Orang-orang yang menyombongkan diri mereka, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah, katanya. Lalu enggak lama kemudian datanglah azab. Azab apa? Didatangkan Allah angin yang sangat besar, didatangkan Allah petir yang sangat besar, sehingga hancurlah kaum Samud pada waktu itu. Sehingga harta-harta mereka, rumah-rumah mereka semua dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena durhakanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inti daripada itu, untuk itu kita tidak boleh durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, artinya apalagi kita agama Islam, artinya senantiasa rajin, ya rajin ngaji, rajin sholat. Jangan durhaka kepada Allah dan Rasul. Karena Allah menciptakan kita, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah juga yang memberikan kita napas. Sampai saat ini kita bernapas. Kalau dicabut Allah napas kita sebentar aja, mungkin kita udah mati. Nah, jadi itu adalah nikmat yang sangat besar diberikan Allah kepada kita. Nah, untuk itu, mari sama-sama kita lanjut perberitaan Yasin kita. Siapa yang memulai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.